Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Samratul Fuada dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak 2, subtemanya Perkembangan Emosi Anak. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan perkembangan emosi pada anak. Emosi anak merupakan kemampuan individu untuk mengenali, menggunakan, atau mengekspresikan emosi. Selanjutnya, di sini saya berkelompok dengan Bu Ella. Saya bagian 2-nya, yaitu bagaimana cara mengendalikan emosi pada anak. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengembangkan kecerdasan emosional pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 tahap, diantaranya yang pertama, diskusi bersama anak tentang pengalamannya ketika merasa senang, sedih, atau marah. Kita sebagai guru atau orang tua harus berdiskusi dengan anak, misalkan seperti orang tua menanyakan, "Nak, bagaimana hari ini?" atau gimana kepada anak atau guru gitu, menanyakan pada anak bahwa bagaimana hari ini perasaan kamu, senang atau sedih gitu. Yang kedua, ada tahap diskusi bersama anak tentang pengalamannya mengamati orang lain yang mengalami perasaan. Nah, misalkan seperti orang tua atau guru menanyakan pada anak, kita sebagai orang tua atau guru harus atau tentunya menanyakan bagaimana anak itu menjawab. Misalkan, "Nak, bagaimana perasaan temanmu hari ini?" Nah, seperti itu. Pada tahap ketiga, bermain drama atau peran, membacakan dongeng, menonton film, meminta anak menentukan keadaan emosi tokoh tersebut. Selanjutnya, ada mengasuh perkembangan emosional dan sosial anak usia 1-5 tahun. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengarah dan melatih emosi anak agar ia mengenal dan bisa mengendalikan emosi. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada 1-2 tahun. Di sini kita sebagai orang, misalkan pada usia 1-2 tahun, anak ini tidak mau berpisah dengan seseorang, seperti tidak mau berpisah dengan ibunya. Tetapi ada cara untuk bagaimana cara mengembangkan emosi pada anak 1-2 tahun. Seperti misalkan, "Nah, ibu mau keluar dulu sebentar ya, cuma 10 menit dulu." Nah, seperti itu anak bisa dia tenang gitu dengan emosi seperti itu. Yang kedua, ada usia 2-3 tahun. Di fase perkembangan sosial emosional anak ini akan meledak-ledak, seperti misalkan dia marah-marah tanpa sebab. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada usia 3-4 tahun. Di sini saya akan memberikan contoh seperti orang tua atau guru yang melihat anak di mainannya diambil sama teman lainnya. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan anak yang diambil mainannya. Nah, di situ akan bagaimana guru atau orang tua cara mengendalikan emosi seperti itu. Yang keempat ada di usia 4-5 tahun, anak bisa belajar memecahkan masalah sendiri dengan baik. Nah, misalkan seperti orang tua atau guru memberikan atau melihat bagaimana cara anak bermain balok misalkan ya, terus si balok itu jatuh. Nah, sebagai guru atau orang tua, kita harus bertanya gitu, harus belajar memecahkan masalah kepada anak. Misalkan,
Nah, kenapa ini balok terjatuh? Seperti anaknya menjawab, ibu karena ini tidak seimbang. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada cara mengarahkan emosi anak. Di sini saya merangkumnya ada 2 tahap. Yang pertama, tetapkan waktu bermain setiap hari dengan anak. Misalkan cara bermain menentukan pilihan. Nah, di situ anak akan merasa dirinya memimpin seseorang. Seperti misalkan, nah ibu harus seperti ini bu, saya mau ini bu. Nah, di situ anak akan terbentuk gitu emosi yang baik. Yang kedua, ada luangkan waktu untuk memecahkan masalah bersama anak. Misalkan ada salah satu anak yang tidak diajak main sama temannya. Nah, seperti misalkan orang tua atau guru harus menanyakan bagaimana, nah kamu gak boleh, atau teman itu sedang tidak baik-baik saja, kamu gak boleh dendam gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada perkembangan emosi anak. Saya akan memberikan 2 tahapan cara perkembangan emosi pada anak. Yang pertama yaitu belajar dan coba-coba, belajar dengan coba-coba. Misalkan di sini di sini orang tua atau guru memberikan tantangan atau apa ya misal seperti tantangan, misalkan, nah coba kamu gambar angka 4. Nah, di usia ini anak pasti di situ akan mengekspresikan emosinya atau tidaknya. Nah, seperti itu. Yang kedua, belajar dengan meniru. Nah, di sini anak akan meniru sesuai apa yang dia inginkan, dia lihat atau dia lihat apa yang di lingkungannya dikerjakan. Misalkan seperti guru memerintah, nah coba kamu gambar angka 6 ini nih, seperti gitu. Nah, ibu guru mencontohkannya angka 6-nya dari atas sampai 6, dari atas dulu, terus sampai di lingkungan. Nah, seperti gitu anak juga akan meniru angka 6 itu harus dari atas dulu. Jadi presentasi saya mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.